Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan saya Perawat Munir ya Bu, yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Bu. Ya. Nah pada hari ini saya akan memeriksa bayi Ibu dengan namanya Andi ya Bu. Ya. Iya. Nah bayi Ibu mengalami hipotermi ya Bu. Nah kita akan memeriksanya di alat inkubator ya Bu. Nah, inkubator ini adalah alat yang untuk mempertahankan suhu bayi ibu yang mengalami hipotermi atau kedinginan ya Bu. Nah sebelum melakukan tindakan yang pertama ya kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. 6 langkah ya Bu. Setelah mencuci tangan, lalu baju bayi ibu dilepaskan semua ya Bu. Ya. Emang Ya. kedinginan ya. Kan itu kan ini dimasukkan ke dalam inkubator nanti Iya, ya kan. iya. Ya, harus ini nggak usah pakai baju ya. Iya. Ya. Gak masangin ya? Enggak. Kan itu kan panas suhunya. Iya, iya. Nah Bu, baiklah di sini kita mengatur suhu ruang inkubatornya terlebih dahulu ya Bu. Sini kita atur suhunya menjadi 27,5 derajat Celcius. Nah, Ibu bisa lihat di sini suhu ruangannya tetap ya Bu, 36,5 derajat Celcius. Jadi sini kita atur perlahan-lahan, kita turunkan suhunya. Nah Bu bisa lihat kan Bu, suhunya turun perlahan-lahan. Nah, jika sudah 27,5 derajat Celcius, kita cek dulu suhu di dalamnya. Kita buka, cek suhu dalamnya. Nah, jika sudah terasa pas suhunya, boleh kita ambil anak Ibu. Silakan dibuka dulu Bu, pakai kainnya anak Ibu. Nah Bu, di sini kita melakukan inkubator tertutup Bu. Dan inkubator sendiri terbagi menjadi dua, yaitu inkubator terbuka dan tertutup. Di sini saya melakukan inkubator tertutup karena tidak ada udara-udara yang lain yang masuk ke dalam sini. Nah, Inkubator, kemudian sambil kita monitoring, kita ukur kembali suhu tubuhnya apakah sudah normal kembali, yaitu sekitar 10-15 menit. Nah, kemudian setelah sampai 10, nah bayinya dalam keadaan telanjang ya Bu ya. Dan untuk bisa kita monitoring apakah terjadi sesuatu atau tidak selama bayi kita masukkan ke dalam inkubator. Nah, seperti itu ya Bu, kita biarkan bayi di dalam. Begitu telah sampai 10-15 menit, maka alarmnya ini akan berbunyi. Nah, begitu ya Bu. Bagaimana Ibu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, nanti juga kita akan begitu ya Bu ya, supaya ini adanya kan juga selain berat badan lahir rendah, juga ini agak sedikit kuning ya Bu, sehingga dokter menganjurkan kita untuk melakukan fototerapi. Begitu ya Bu ya. Maka di sini kita diamkan dulu ya Bu adanya di dalam inkubator selama 10-15 menit. Dan setelah di inkubator tertutup, kita akan masukkan adik ke inkubator terbuka. Sekalian saya akan melakukan fototerapi ya Bu. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan juga bahwa menurut advice dokter si adik harus dilakukan fototerapi karena adik terindikasi. Baik Ibu Desi dan Nawandi, tadi kan kita sudah melakukan penempatan adik pada inkubator tertutup yang bertujuan untuk menghangatkan atau mengembalikan serta mempertahankan suhu tubuh si adik. Nah ini Bu, nanti kan sudah saya terindikasi bilirubin indeksnya cukup agak tinggi ya Bu ya, sehingga nanti kita akan melakukan penempatan adik pada inkubator terbuka dan saya akan memberikan terapi fototerapi. Nah, nanti adiknya bisa dalam keadaan telanjang ya Bu. Nah ini sebelumnya adiknya sudah menggunakan popok belum Bu? Iya. Baiklah Bu. Baiklah, kemudian bayinya kita akan letakkan pada inkubator yang terbuka ya Bu. Ibu letakkan di inkubator ya Bu. Ini adiknya sudah menggunakan popok ya. Kemudian karena adik menggunakan topi, maka topinya kita lepas.
karena supaya bertujuan untuk penyinarannya yaitu mengenai seluruh tubuh kecuali mata ya. Nah, Dek. Kita akan menggunakan celana untuk melindungi, gunanya agar penyinaran ini rata ke seluruh tubuh ya Bu, kecuali pada bagian mata dan kelamin bayi. Kemudian saya akan memberikan e-protektor bayi untuk melindungi matanya agar tidak terkena sinar atau cahaya dari proses fototerapi ini tersebut. Penyinaran ini akan terus kita lakukan 15 sampai 30 menit, Bu. Nanti setelah 30 menit adiknya boleh kita miring kiri dan miring kanan. Saya berikan juga tambahan tirai seperti ini, Bu, supaya sinar yang masuk ke adik lebih banyak. Kita akan terus melakukan pengkajian. Kita kaji lagi apakah cukup dengan 1 kali penyinaran atau tidak. Biasanya sih akan dilakukan beberapa kali agar benar-benar bisa membantu bilirubinnya tadi tidak turun atau supaya dia tidak kuning lagi, Bu. Nah, begini ya, Bu. Adik kita lakukan penyinaran seperti ini kurang lebih 3 jam. Jadi setiap 3 jam kita akan kembali ganti posisi adik, miring kiri dan miring kanan, terlentang, dan selama 3 jam ini kita tetap melakukan pengkajian, Bu ya. Kita akan pantau terus bagaimana adik selama dilakukannya fototerapi ini. Diupayakan setelah dilakukannya fototerapi, indeks bilirubin penyebab kuningnya adik bisa menurun, Bu. Tadinya apakah Ibu ada pertanyaan? Oh, baiklah, tidak ada. Oh ya, Bu, tentunya ini didukung dengan asupan ASI yang adik kuat, Bu ya. Seperti itu, Bu. Baiklah, kalau Ibu juga tidak ada pertanyaan, kita bisa menunggu ini sambil duduk, Bu ya, sambil dilakukannya fototerapi adik ini. Baiklah, Bu, silahkan. Baik, Ibu, ini sudah kurang lebih adiknya kita sinar selama 6 jam. Ya, tadi juga sudah kita miring kiri dan miring kanan. Mungkin ini juga kita akan tetap biarkan terus di dalam. Kita akan terus melakukan pemantauan hingga nanti sudah selesai dilakukannya fototerapi. Apa mungkin mau disusui dulu, Bu? Disusui dulu aja ya, Bu ya. Kalau begitu, saya matikan dulu lampunya. Kemudian tutup matanya bisa dilepas. Oke, Bu ya. Nanti setelah disusui bisa kembali lagi ke ruangan, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas kerjasamanya. Selamat sore, Bu. Ini, Bu, bayinya. Baiklah, Bu, terima kasih atas kerjasamanya ya. Semoga anaknya sehat selalu ya, Bu ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Baiklah, tindakan terakhir ini adalah mencuci tangan Namangka, dan di sini saya mencuci tangan seperti ini ya, karena tidak ingin terkena air. Jadi mencuci tangan Namangka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baiklah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.